Bali adalah pulau wisata terkenal di Indonesia, dengan pantai indah, pura bersejarah, budaya yang unik, serta panorama alam seperti gunung, sawah, dan laut. Lokasi populer yang terkenal antara lain, Kuta, Ubud, Tanah Lot, dan lain-lainnya. Melalui video ini, kami akan menunjukkan peta beberapa lokasi wisata di Bali yang sering dikunjungi wisatawan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton tayangan berikut. Satu, Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional Bali Barat terletak di Kabupaten Jembrana, Bali. Taman Nasional Bali Barat mencakup wilayah pesisir barat Bali, dengan batas di sisi barat Pulau Bali, dan berbatasan dengan Laut Bali, yang diperkirakan memiliki luas wilayah sekitar 78.000 hektar. Di dalam Taman Nasional Bali Barat, terdapat berbagai jenis tumbuhan langka yang dilindungi, seperti meranti, gaharti, mulai dari hutan mangrove di pesisir, hingga hutan tropis dataran rendah, dan pegunungan. Taman Nasional Bali Barat juga merupakan rumah bagi berbagai jenis spesies satwa liar yang dilindungi, seperti kera abu-abu, Bali starling, macan kumbang, dan berbagai jenis reptil dan amfibi. Dua, Pulau Menjangan. Pulau Menjangan terletak sekitar 10 km lepas barat Laut Bali, dan berada dalam wilayah Kabupaten Buleleng, Bali. Keindahan yang terdapat di sekitar Pulau Menjangan adalah, airnya jernih, di dalamnya terdapat terumbu yang sangat indah dan alami, dihuni banyak ikan tropis, penyu, dan ikan hiu kecil. Di daratan Pulau Menjangan, dapat ditemukan rusa menjangan, yang menjadi asal nama pulau ini. Pulau Menjangan dikelilingi pantai pasir berwarna putih, di daratannya terdapat pura Segara Giri Dharma Kencana, yang dianggap suci oleh umat Hindu, dan patung Ganesha besar di tebing karang. Tiga, Bunut Bolong Pekutatan. Bunut bolong adalah sebuah pohon besar dari jenis pohon bunut yang unik, karena memiliki lubang yang besar di bagian tengahnya, dan jalan raya yang menghubungkan Pekutatan dengan Pupuan, melewati lubang tersebut. Bunut bolong terdapat di Desa Menggisari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Pohon bunut bolong diyakini keramat oleh warga lokal. Jalan tembus lubang adalah alami pohon, bukan dari olah tangan manusia. Di sekitar pohon, terdapat tempat suci Pelinggi, sebagai tempat persembahyangan umat Hindu. 4. Pantai Yehle. Pantai Yehle terletak di perbatasan antara Kabupaten Jembrana dan Tabanan, Bali bagian barat, tepatnya di Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Pantai Yehle berada di sebelah utara Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Pantai Yehle dipenuhi batu-batu alam besar dan kecil, yang tersusun secara alami. Warna lautnya yang jernih, dengan ombak yang cukup besar, cocok untuk objek fotografi, dan menikmati pemandangan sunset. Suasana yang tenang, nyaman, yang jarang dikunjungi wisatawan, pantai ini cocok dijadikan sebagai tempat singgah dan relaksasi. Lima. Pura Agung Jagatnata. Pura Agung Jagatnata adalah salah satu pura Hindu terbesar di kota Denpasar, Bali, yang didedikasikan untuk Dewa Sang Hyang Widiwasa, konsep ketuhanan tertinggi dalam ajaran Hindu Dharma. Pura Agung Jagatnata terletak di Jalan Mayor Wisnu Danginpuri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pura Agung Jagatnata
sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di kota Denpasar dan sekitarnya, khususnya untuk memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Pura Agung Jagatnata memiliki keunikan antara lain adalah menjulang tinggi, dihiasi dengan ornamen berbentuk naga dan ukiran khas Bali, menghadap ke Gunung Agung, arah suci menurut kepercayaan Hindu Bali, banyak menggunakan batu putih dengan ukiran khas Bali, dengan relief cerita-cerita dari kitab Weda. Lapangan Puputan. Lapangan Puputan adalah sebuah taman kota, sekaligus monumen bersejarah, yang terletak di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Udayana, Kelurahan Daupuri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat. Oleh masyarakat, Lapangan Puputan dijadikan sebagai tempat bersejarah, karena merupakan simbol perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda, pada tahun 1906, pada peristiwa Puputan, yang artinya, perang sampai mati. Bajra Sandi. Bajra Sandi adalah sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Bali melawan penjajah dari masa ke masa. Nama Bajra berarti lonceng pendeta Hindu, karena bentuk monumen ini menyerupai bajra atau ganta yang biasa digunakan dalam upacara keagamaan. Bajra Sandi didirikan di Ranon Denpasar, Bali, tepatnya di tengah lapangan Niti Mandala Renon yang berdekatan dengan kantor Gubernur Bali. Museum Bali. Museum Bali terletak di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Dinginpuri, Denpasar Timur, tepatnya di timur Lapangan Puputan Badung, dan selatan Pura Jagatnata. Museum ini terbagi menjadi 4 paviliun utama, masing-masing mewakili kabupaten di Bali. Pertama, Tabanan. Koleksi utama Tabanan adalah topeng, alat musik tradisional, wayang, keris. Kedua, Karangasem. Koleksi utama Karangasem adalah patung, lukisan klasik Bali, relik kerajaan lama. Ketiga, Buleleng. Koleksi utama Buleleng adalah tekstil khas daerah dan artefak budaya tekstil. Keempat, Timur. Koleksi utama Timur adalah temuan arkeologi Bali kuno dan benda-benda prasejarah lainnya. 9. Pantai Tanjung Benoa. Pantai Tanjung Benoa terletak di ujung selatan Kuta Bali, dan hanya berjarak 16 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Pantai Tanjung Benoa menawarkan perairan yang tenang dan hangat, membuatnya ideal untuk berenang dan bersandar, bersantai, di bawah terik sinar matahari. Selain keindahannya, pantai ini juga memiliki beragam wahana air, seperti underwater walk, jet ski, parasailing, banana boat, snorkeling, untuk mengeksplorasi keindahan dalam laut. 10. Pantai Pendawa. Pantai Pendawa terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan hanya berjarak 18 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Pantai Pendawa dikelilingi pasir putih yang lembut dan air jernih yang berwarna biru. Pantai Pendawa terkenal dengan formasi tebing kapur yang curam dan terukir patung Pandawa. Berbagai kegiatan yang dapat dinikmati di pantai ini, seperti snorkeling, kano, dan bersantai di tepi pantai. 11. Patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah salah satu landmark paling ikonik yang terletak di Bali, Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana representasi Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda, simbol dari kebebasan
dan kekuatan. Patung Garuda Wisnu Kencana, terbuat dari campuran tembaga dan baja, dengan total berat mencapai 4.000 ton. Patung Garuda Wisnu Kencana memiliki ketinggian 78 meter, dengan 64 meter lebar sayapnya. Patung Garuda Wisnu Kencana terletak di kawasan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Desa Ungasan, Kabupaten Bandung, Bali. Pura Uluwatu. Pura Uluwatu terletak di ujung barat daya semenanjung Bukit Peninsula, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pura Uluwatu berdiri di atas tebing curam, setinggi 70 meter, di atas permukaan laut, menghadap Samudera India. Pura Uluwatu merupakan satu-satunya pura segara, dan termasuk salah satu dari 9 pura kayangan jagat. Di setiap sore hari, pada pura ini, digelar pertunjukan tari kecak, dengan latar matahari terbenam. Areas sekitar Pura Uluwatu dihuni oleh banyak monyet ekor panjang yang cerdik, yang menarik para wisatawan. Jimbaran. Jimbaran adalah desa nelayan dan kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali, tepatnya di ujung semenanjung bukit, hanya beberapa menit berkendaraan dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Jimbaran sebagai destinasi kuliner malam yang ikonis. Jimbaran menyajikan deretan warung yang berjejer di tepi pantai. Wisatawan yang datang dapat memilih makanan ikan laut segar, dan langsung dimasak dengan bakar arang kelapa, sambil menikmati sunset yang memesona. Selain itu, Jimbaran menjadi lokasi beberapa resort mewah ternama, seperti Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Belmont Jimbaran Puri, Intercontinental Bali Resort, Le Méridien Bali Jimbaran, dan Revis Bali. Jimbaran menghadirkan suasana yang tenang dan santai, cocok untuk bersantap romantis di tepi laut, maupun menginap di resort mewah. Pantainya berpasir lembut, dengan air laut yang tenang, ideal untuk berenang, dan jalan-jalan santai. Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun terletak di Desa Mengwi, Kabupaten Bandung, Bali, dan berjarak 18 km dari Denpasar. Pura Taman Ayun merupakan taman yang indah, dikelilingi parit besar yang menyerupai danau buatan, memberikan kesan seperti pura terapung. Pura Taman Ayun memiliki 3 halaman berundak, yaitu Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala, yang masing-masing melambangkan tingkatan spiritual. Pura Taman Ayun dihiasi meru, yaitu menara bertingkat, hingga 11 tingkat, pelinggih, bale, dan patung-patung khas Bali. Bagi umat Hindu Mengwi, Pura Taman Ayun sebagai tempat sembahyang dan simbol kejayaan kerajaan Mengwi di masa lalu. Kawasan Bedugul. Kawasan Bedugul terletak di Kabupaten Tabanan, Bali, tepatnya di jalur utama antara Denpasar dan Singaraja. Di kawasan Bedugul, terdapat 3 danau kawah yang dikunjungi wisatawan, yaitu: pertama, Danau Bratan. Danau kawah utama, dengan ikon kawasan dengan Pura Ulun Danubratan di tepinya. Pura Ulun Danubratan adalah candi Hindu Soivite penting, yang berdiri di tepi Danau Bratan. Kedua, Danau Buyan. Danau terbesar kedua di Bali. Ketiga, Danau Tamblingan. Danau kecil di tepi barat Laut Kaldera Bedugul, dikelilingi hutan, dan sejumlah pura populer, untuk trekking, dan kedamaian alam.
16. Alas Palasenge. Alas Palasenge adalah sebuah hutan yang didominasi oleh pohon pala, yang diperkirakan berusia ratusan tahun, yang terletak di Desa Sengeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Konon ceritanya, alas ini dapat berjalan. Saat malam hari, alas ini berjalan dari Gunung Agung, dan berhenti ketika dilihat manusia, maka lahirlah nama Sangeh, yang artinya melihat. Selain pohon pala, dalam alas pala, terdapat pohon unik bernama lanang wadon, yang batangnya berbentuk menyerupai organ reproduksi manusia. Di tengah-tengah hutan, terdapat pura Bukit Sari, dan pura Melanting, pura penting sebagai tempat pemujaan Batara Gunung Agung. Alas Palasenge menjadi rumah bagi 600 hingga 700 monyet ekor panjang, yang jinak, dan ramah dengan pengunjung. 17. Alas Kedaton. Alas Kedaton bermakna hutan istana. Konon ceritanya, alas ini bekas istana Raja Sri Masula Masuli, yang kemudian ditinggalkan dan dihuni oleh kera dan kelelawar, sebagai penjaga spiritual di istana. Oleh karena itu, alas Kedaton dihuni banyak kera dan kelelawar. Di dalam alas Kedaton, berdiri pura dalam Kahyangan Kedaton, sebagai pusat pemujaan dewa. Ciri pura dalam Kahyangan Kedaton adalah, utama mandala berada paling rendah, memiliki 4 pintu masuk, dan tidak menggunakan api, atau dupa, dalam upacara. Alas Kedaton terletak di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Delapan belas. Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di Desa Baraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura Tanah Lot berdiri di atas batu karang, sekitar 300 meter dari pantai, dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki saat air laut surut. Saat air laut pasang, Pura Tanah Lot tampak seolah-olah mengambang di atas laut. 19. Desa Batu Bulan. Desa Batu Bulan terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Nama Batu Bulan diambil dari batu bercahaya seperti bulan, yang ditemukan oleh seorang bangsawan bernama Dewa Agung Kalesan. Hingga saat ini, batu bercahaya tersebut masih ada, dan disimpan di Merajaan Agung Batu Bulan. Desa Batu Bulan merupakan kawasan pariwisata, dengan banyak pertunjukan berbagai budaya tari, seperti tari barongan, tari kecak, dan tari legong. Pasar Sukowati. Pasar Sukowati adalah pasar seni yang terletak di Jalan Raya Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar, Bali. Pasar Sukowati menjual berbagai kerajinan seni khas Bali, sandal manik-manik, pakaian, tas, lukisan Bali, berbagai jenis patung kayu, dan lain-lain. Pantai Sanur. Pantai Sanur terletak di Denpasar Selatan, tepatnya di Jalan Danau Buya, atau Jalan Matahari Terbit, Desa Sanur, Denpasar, Bali. Di Pantai Sanur, ombaknya tenang, datar, sehingga cocok bagi wisatawan untuk berolahraga renang, menyelam, dan snorkeling di laut. Pantai Sanur sebagai tempat terbaik untuk menikmati keindahan matahari terbit, dengan siluet perahu jakung dan Gunung Agung di pagi hari. 22. Desa Ubud. Desa Ubud terletak di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Desa Ubud terkenal akan panorama persawahan teras sering tega lalang, hutan lindung yang dihuni oleh ratusan kera berekor panjang,
dan Puri Ubud, merupakan istana tempat tinggal keluarga kerajaan Ubud. Selain itu, Desa Ubud dikenal karena seni dan budayanya yang terus berkembang pesat. Kintamani. Kintamani merupakan kawasan wisata alam yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Potensi wisata Kintamani adalah pemandangan kawasan pegunungan yang unik, menakjubkan, dan dengan suhu udara yang sejuk. Kombinasi antara Gunung Batur beserta hamparan bebatuan hitam dengan danau Batur yang berbentuk bulan sabit berwarna biru di sebuah kaldera yang oleh wisatawan disebut sebagai kaldera paling indah di dunia. Demikian pengetahuan yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat.